Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Nina, seorang wanita muda yang penuh semangat, sedang dalam pencarian tempat tinggal yang terjangkau. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah rumah tua di pinggiran kota dengan harga yang sangat murah. Namun, di balik harga murah tersebut, tersembunyi rahasia kelam yang telah berusia ratusan tahun. Rumah itu pernah menjadi saksi bisu dari serangkaian peristiwa mengerikan dan kematian misterius yang tak terungkap. Tanpa disadari, Nina telah melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan kutukan dan misterius. Nina, seorang profesional yang baru saja pindah ke kota kecil, sedang dalam pencarian rumah sewa yang terjangkau. Sebagai pekerja kantoran, Nina berharap menemukan tempat tinggal yang nyaman dan sesuai dengan anggarannya. Saat menjelajahi lingkungan baru, ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak terabaikan. Meski begitu, rumah tersebut menawarkan harga yang sangat terjangkau, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang mencari hunian dengan anggaran terbatas. Meskipun tetangga-tetangga telah memperingatkan Nina tentang kutukan dan kejadian aneh yang sering terjadi di rumah itu, ia tetap mengabaikannya. Nina menganggap semua itu hanyalah mitos lokal yang tidak perlu dipercaya. Pada malam pertama di rumah barunya, Nina merasakan tatapan misterius yang seakan mengintainya. Meski begitu, ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek lelah setelah proses pindahan yang melelahkan. Keesokan harinya, Nina mulai merasakan keanehan yang tak terduga. Barang-barang di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan cermin di kamar mandi tiba-tiba berembun dengan pesan-pesan misterius yang muncul begitu saja. Pak Slamet kembali mengingatkan Nina dengan tegas, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Nina, kamu harus benar-benar berhati-hati," katanya. "Rumah itu bukan rumah biasa. Ada cerita tragis yang menyelimuti tempat itu. Dulu, seorang wanita muda tinggal di sana. Dia mengalami nasib yang sangat malang dan meninggal dengan cara yang tragis. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah meninggalkan rumah tersebut. Banyak orang yang sudah merasakan kehadirannya, dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres di sana." Nina mendengarkan dengan seksama, merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Slamet menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Tidak ada yang tahu pasti detailnya, tapi yang jelas, kematiannya sangat menyedihkan dan penuh misteri. Beberapa orang mengatakan dia dibunuh, sementara yang lain percaya dia bunuh diri karena patah hati. Yang pasti, arwahnya masih gentayangan di rumah itu, mencari keadilan, atau mungkin hanya ingin damai." Pak Slamet mengisahkan tentang seorang wanita bernama Ratri, penghuni rumah sebelumnya yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Ratri terjebak dalam siklus kutukan yang belum terselesaikan, meninggalkan misteri yang mencekam di balik kematiannya. Nina semakin merasakan kehadiran misterius di rumahnya. Pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri, suara tangisan wanita yang menghantui malam, hingga bayangan samar yang muncul di sudut matanya. Semuanya membuatnya merasa tidak tenang. Pada puncaknya, Nina terjebak dalam mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, Ratri mendekatinya dengan wajah penuh luka, memohon kepada Nina untuk membantunya membebaskan dirinya. Nina tampak di ujung lorong, matanya penuh ketakutan saat sosok Ratri mendekat perlahan, menciptakan suasana tegang yang mencekam. Setelah mengalami mimpi yang sangat mengganggu, Nina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang rumah dan sejarahnya. Dalam penelusurannya, ia menemukan catatan lama mengenai Ratri dan kutukan yang menimpa keluarga yang pernah tinggal di sana. Kutukan tersebut berasal dari kecelakaan tragis yang menewaskan Ratri di dalam rumah itu, yang dipercaya membuat arwahnya terperangkap. Nina menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini
adalah dengan mengungkap rahasia tersembunyi di rumah tersebut dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Pada malam yang penuh misteri, Nina memutuskan untuk mengikuti ritual yang diinstruksikan dalam buku tua yang ia temukan. Dengan hati-hati, ia mulai menggali di halaman belakang rumahnya, persis seperti yang diarahkan oleh Ratri dalam mimpinya. Di sana, Nina menemukan sebuah artefak kuno yang ternyata menjadi sumber kutukan yang menghantui keluarganya. Saat Nina bersiap untuk menghancurkan artefak tersebut, sosok Ratri muncul dalam bentuk yang mengerikan, menuntut pembebasannya. Namun, bukannya mereda, teror semakin memuncak ketika arwah Ratri semakin kuat, mengancam keselamatan Nina dan orang-orang di sekitarnya. Nina akhirnya berhasil menghancurkan benda tersebut, dan arwah Ratri secara perlahan memudar dengan wajah yang lebih damai. Keesokan harinya, rumah yang tadinya penuh teror menjadi lebih tenang. Namun, sebelum Nina pergi untuk selamanya, ia mendengar suara pelan dari balik dinding rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Cerita ini berakhir dengan nuansa yang penuh teka-teki, membuat penonton terus bertanya-tanya, apakah kutukan yang menghantui benar-benar telah berakhir? Ataukah bayangan teror masih mengintai di balik kegelapan?